Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang Bapak Ibu yang terhormat, Bapak Kepala Sekolah UPTD SD 5 Asam-Asam, Bapak Haji Sardiman SPD, kemudian Bapak Ibu Dewan Guru UPTD SD 5 Asam-Asam yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita masih diberi kesehatan agar kita bisa berkumpul di sini dalam sesi berbagi modul 1.4 budaya positif pendidikan guru penggerak angkatan 6. Selawat serta salam juga tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, pengikut, serta sahabat hingga akhir zaman nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama saya ucapkan terima kasih karena di sini Bapak Ibu mau berhadir dan saya diberi kepercayaan untuk berbagi apa yang sudah saya dapatkan dari mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 6 ini. Jadi selama 2 bulan saya mengikuti, saya sudah menjalani 4 submodul Bapak Ibu. Jadi modul 1.1, 1.2, 1.3 dan 1.4. Nanti Bapak Ibu doakan kasih itu. Jadi budaya positif berhubungan dengan disiplin Bapak Ibu. Apa makna disiplin? Disiplin adalah berasal dari kata bahasa Latin disciplina, artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Namun, ini yang salah dari budaya kita Indonesia, bahkan negara lain mungkin. Namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang harus dilakukan seseorang pada orang untuk mendapatkan kepatuhan. Nah itu Bu, kita guru bahkan cenderung seperti itu. Contohnya dia ada namanya hukuman dan konsekuensi. Nah ini hukuman, penghargaan dan restitusi. Ini sering kita terapkan. Jujur saja, belum juga menerapkan hukuman di kelas, penghargaan dan restitusi. Ternyata ini ada efeknya buat anak-anak. Hukuman adalah bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Jadi tidak ada komunikasi yang terkait dengan anak, langsung saja karena dia ribut dihukum. Berdiri, angkat kakinya, kemudian pegang telinga. Itu adalah hukuman. Tidak ada komunikasi yang terkait dengan anak. Nah itu adalah hukuman tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan, tidak ada komunikasi. Hukuman bersifat satu arah dari guru saja, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Ayo, kesepakatan ini yang jarang kita lakukan. Seharusnya kalau yang diinginkan oleh dunia pendidikan Indonesia adalah kesepakatan itu. Jadi ketika masuk kelas pertama tahun aja dulu kita bikin kesepakatan dulu, keyakinan kelas. Jadi kalau anak melanggar, dia tidak mungkin kena hukuman karena dia yang menyusun keyakinannya, dia yang tahu konsekuensinya. Kemudian yang kedua adalah konsekuensi. Nah, ini konsekuensi. Kalau konsekuensi adalah sudah terencana, kita dan anak ada komunikasi. Tapi kemudian ini juga tidak nyaman, membuat anak tidak nyaman dalam waktu pendek. Contoh, ketika anak meminjam buku temannya atau meminjam buku perpustakaan, dia menghilangkan buku perpustakaan. Konsekuensinya adalah dia akan mengganti. Dia tahu itu, tapi dia akan merasa tidak nyaman. Itulah konsekuensi. Jadi dalam hukuman tadi, kalau hukuman tidak ada sebelumnya, dia tahu bahwa itu akan ada hukumannya. Kalau konsekuensi ada, tapi dia tetap tidak nyaman. Nah, ini tetap dihindari Bu. Kalau yang paling bagus adalah restitusi. Nah ini perbedaannya Bu. Kalau hukuman dan konsekuensi, hukuman sesuatu yang menyakitkan, pasti, maupun fisik ataupun psikis. Kalau dari mulut, kamu ini, dia pasti akan tersinggung ataupun apa. Kemudian kalau konsekuensi harus juga terjadi. Yang kedua adalah membuat anak sakit. Nah ini fisik maupun hati, itu adalah hukuman. Kalau ini malah membuat anak tidak nyaman dalam waktu yang pendek. Kemudian ini, anak membenci kedisiplinan. Kalau dihukum Bu, anak ternyata dia hanya karena takut hukuman. Dia benci disiplin, dia cuma melakukan tidak karena takut hukuman saja, tidak disiplin dia. Nah kalau yang konsekuensi dia tahu, dia akan menghargai disiplin. Kemudian hukuman bersifat paksaan. Nah ini paksaan, mau tidak mau harus dilakukan. Dia kalau tidak dilakukan akan dapat hukuman. Nah itu
Tidak boleh sebenarnya. Kemudian lah yang itu stimulus tanggapan. Jadi stimulus tanggapan adalah dia melakukan, dia akan mendapat tanggapan dari orang lain. Kemudian ini yang berbahaya, mendorong anak menyakiti diri sendiri. Dia akan tersiksa psikisnya. Kemudian konsep diri yang buruk, kalau hukuman jelas. Kemudian anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Ini dia pura-pura tidak melakukan kesalahan. Padahal dia takut melakukan kesalahan itu cuma takut saja karena ada hukumannya. Kemudian yang terakhir marah, rasa bersalah, dipermalukan dan merasa tidak dihargai. Kalau dulu kita dihukum, didirikan di halaman, tidak memikirkan anak-anak. Ternyata anak-anak juga punya hati yang sakit. Nah itu yang diharapkan oleh hati tidak terjadi. Nah ini contoh hukuman dan konsekuensi. Mencatat sekali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah baru hukuman. Karena tidak ada sebelumnya peraturan seperti itu. Karena keputusan sepihak dari guru. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Jelas setelah hukuman. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Apa hubungannya masker dengan push up? Tidak ada. Itu hanya keinginan guru untuk menghukum. Kemudian menggantikan atas tugas teman yang telah dicoret. Ini adalah konsekuensi. Karena sebelumnya anak tahu bahwa itu pinjam punya teman, konsekuensinya mengembalikan dengan bagus. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol. Itu adalah konsekuensi. Tidak ada hukuman. Karena ketika dia ada air minum kalau tersenggol, ya konsekuensinya membersihkan. Kemudian ayah murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Itu adalah hukuman. Tidak ada sebelumnya kita mengkomunikasikan anak, langsung saja hukum. Nah yang paling bagus ada ini, restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid mencari solusi masalah mereka sendiri. Ini memang ada plus-minusnya kalau dia aplikasikan pada anak SD, karena anak SD tidak mungkin bisa berpikir mereka kesalahannya apa. Jadi cara untuk guru SD adalah berkolaborasi dengan orang tua. Jadi orang tua yang menumbuhkan budaya positif di rumah, bahwa kalaupun terlambat sekolah, jangan ngakai, nanti kamu ada konsekuensinya. Jangan kamu melawan guru, jangan kamu tidak memakai seragam sekolah yang ditentukan. Itu adalah institusi. Kita menguatkan. Jadi anak-anak memperbaiki kesalahan sendiri. Mereka akan minta maaf ataupun menemui gurunya, Pak, Bu, saya minta maaf dan buang salah. Itu adalah institusi. Ini susah, diterapkan masih susah. Karena budaya kita banyak yang menghukum, banyak yang membuat rasa bersalah dan lain-lain. Tapi diharapkan adalah restitusi ini. Kemudian 9 ciri restitusi. Nah ini, yang pertama bukan untuk menebus kesalahan. Restitusi adalah untuk belajar dari kesalahan. Karena kamu melakukan kesalahan ini, apa yang akan kamu lakukan ke depannya untuk memperbaiki. Kemudian 2, memperbaiki hubungan. Ada guru yang dulu ketika anaknya melakukan kesalahan, dia akan dendam, tidak menegur lagi. Nah itu jangan seperti itu. Kita gunakan restitusi, walaupun susah ya, tapi kita coba. Kemudian yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Tawaran adalah ditawarkan. Bagaimana cara kamu memperbaiki kesalahan kamu? Nah itulah tawaran. Yang keempat adalah restitusi, menuntut untuk melihat ke dalam diri. Bagaimana anak melihat kesalahannya, dia akan memperbaiki. Nomor 5, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi adalah cara yang paling baik. Nah, restitusi adalah cara yang paling baik. Termasuk kita juga guru. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang ke-8, restitusi fokus pada solusi. Nah ini solusi adalah jalan keluar. Yang ke-9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jangan dikucilkan. Kalau ada anak yang salah, jangan dikucilkan. Jangan dibedakan dengan anak yang lain. Dia juga tetap murid kita kembalikan ke kelompoknya. Nah ini Bu, menurut selanjutnya Dian Gosen dalam bukunya, bahwa guru, kepala sekolah dan juga bos perusahaan mempunyai 5 posisi kontrol yang harus kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Tapi ada 2 yang menurut Dian Gosen jangan sampai kita lakukan. Apa saja itu? Nah, yang pertama itu penghukum. Jangan sampai guru menjadi seorang penghukum. Posisi penghukum biasanya menggunakan hukuman fisik ataupun verbal. Kemudian kata-katanya seperti ini, kamu selalu saja salah. Selalu yang terakhir selesai kamu. Kemudian dia menyalahkan murid tanpa memberi solusi. Itulah penghukum. Apa efeknya? Anak akan merasa sakit hati dan dendam kepada gurunya. Kemudian yang kedua adalah pembuat
merasa bersalah. Nah ini, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat suara akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Jadi anak disalahkan karena membuat kesalahan. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Itu kata-kata yang digunakan tapi menyakiti hati anak. Kemudian berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Nah seperti itu adalah pembuat rasa bersalah, anak akan bersalah. Kemudian yang ketiga, teman. Nah ini bagus, tapi ada hal yang tidak bagus dan negatif juga ada. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun tetap berupaya mengontrol melalui kata-kata. Posisi teman pada guru bisa negatif maupun positif. Nah kalau positif, dia murid akan merasa menghargai kita sebagai temannya. Tapi kalau negatif nih, dia akan kecewa. Ah bapak ini ada menolongin gua ternyata. Bapak kamu pada lawan murid. Nah seperti itu, dia akan merasa tergantungan dengan kita kalau teman. Kemudian selanjutnya ini dua terakhir ada yang paling bagus bu, pemantau. Nah pemantau adalah mengawasi. Pada saat kita mengawasi kita bertanggung jawab terhadap apa yang kita awasi. Kemudian posisi memantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Jadi kita cuma memantau anak melaksanakan aturannya. Tidak ada menghukum, tidak ada membuat bersalah. Kata-katanya sudah tahu kan peraturannya apa nak? Apa yang telah kita lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, jadi kita membaca lagi kepada anak apa yang dia lakukan, apa yang dia perbaiki. Kemudian yang terakhir, manajer. Manajer itu posisi kontrol paling bagus yang harus dilakukan guru ataupun kepala sekolah ataupun bos manajer ataupun pemimpin sebuah perusahaan. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, jadi dengan murid berkolaboratif. Anak yang salah dipanggil. Apa yang sudah kamu lakukan? Mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, bukan kita